Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamati." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka dia menyegerakan hukumannya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada seorang hambanya, maka Allah menahan azab untuknya lantaran dosanya, hingga Allah menyempurnakan balasannya pada hari kiamat. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Inna idhamal jazai ma'idhamal bala'i, wa inna Allah ta'ala idha akhabba qawman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian yang menimpanya. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah memberi cobaan kepada mereka. Barang siapa yang ridha, maka ia akan memperoleh ridha Allah. Dan barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan. Manusia akan diuji sesuai dengan kadar keimanan mereka. Misalkan seseorang yang mempunyai iman 100 kg, maka ujiannya juga 100 kg. Artinya Allah tidak mungkin memberikan atau menimpakan, membebankan ujian dan cobaan melebihi kadar keimannya, kadar kekuatannya. Sehingga tidak heran manusia yang paling banyak cobaannya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul, karena mereka adalah manusia-manusia yang paling sempurna keimanannya, paling berat keimanannya, paling luar biasa keimanannya. Makanya ujiannya pun bertubi-tubi, luar biasa. Terkadang banyak juga nabi dan rasul, mereka belum lahir atau ketika bayi sudah mendapatkan ujian dan cobaan yang berat. Nah, kita dapati hal ini, hadis ini membuat kita terhibur. Karena semakin berat cobaan yang kita terima, semakin besar pahalanya. Dan kita ada dua peluang, apakah kita mendapat ridho Allah atau mendapat marahnya Allah. Jika kita ridho dengan ketentuan Allah, dengan cobaan dari Allah, dengan penyakit dan sakit yang Allah berikan, maka Allah pun ridho. Dan jika kita tidak sabar, marah dengan ketentuan Allah tersebut, maka efeknya Allah juga marah. Padahal sabar dan tidak sabar tidak bisa merubah takdir Allah. Kita bersabar, takdir tetap terjadi. Kita marah dan tidak bersabar, takdir juga tetap terjadi. Maka seyogyanya kita berusaha untuk memilih bersabar dan ridho, agar kita mendapatkan ridho Allah. Jadi segala sesuatu musibah apapun di dunia ini, semua sudah ditulis, bahkan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Allah sudah menulis semua kejadian, menulis segala musibah, menulis segala cobaan. Tugas kita adalah selalu bersama Allah di semua keadaan cobaan tersebut. Selalu ingat Allah, selalu mohon pertolongan Allah, dan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mendapatkan ujian tersebut. Dan di antara tanda cintanya Allah kepada seorang hamba justru mengujinya, memberinya cobaan. Jadi karena Allah mencintai orang yang bersabar, dan sabar itu hasil dari ujian, sabar itu hasil dari cobaan. Jadi ketika Allah mencintai seseorang, Allah akan uji supaya dia bersabar. Makanya pahala paling besar adalah pahala sabar. Pahala yang tidak terbatas, pahala yang tidak terhitung adalah pahala sabar. Surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian jika seseorang itu mendapatkan cobaan dan musibah serta penyakit atau apapun kesulitan hidup, itu semua menjadi pelebur dosanya, penghapus dosanya. Pilih mana? Apakah dosa-dosa kita dibersihkan di dunia, lalu di akhirat sempurna, tidak punya keburukan lagi, tidak punya balasan lagi dari dosa-dosanya, ataukah
dosanya tidak dibalas di dunia, lalu kemudian dituntaskan pembalasannya di akhirat, di neraka. Dan itu lebih berat, lebih sulit. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka dosa-dosanya itu dilebur dan dibersihkan, dicuci di dunia ini. Dengan berbagai macam musibah, cobaan, sakit, penyakit, hinaan, dan berbagai macam hal yang menyusahkan hatinya, karena semua itu adalah untuk membersihkan dirinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.